Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ma'amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa emiten yang merilis laporan keuangannya di minggu ini. Pertama adalah Era Jaya Swasembada atau kita kenal dengan kode sahamnya ERA. Nah, dari laporan yang dirilis minggu ini, ERA mencatatkan pendapatan sebesar 31 triliun dari setahun sebelumnya sebesar 23 triliun ya. Jadi ada kenaikan. Kemudian laba bersih untuk pemilik sahamnya itu dari 295 miliar menjadi 719 miliar. Jadi kenaikannya untuk ERA ini cukup signifikan, terbukti dari laba bersih per sahamnya di tahun ini sampai 9 bulan naik dari Rp19 per lembar menjadi Rp45 per lembar. Jadi naiknya lebih dari 2 kali lipat ya untuk ERA Jaya Swasembada. Kemudian ada INKP. INKP ini sahamnya Kertas Grup Sinarmas. Dari pendapatannya naik dari 2,12 miliar ya, ini 2 miliar dolar, 2,1 miliar dolar menjadi 2,5 miliar dolar. Kemudian untuk pendapatan atau laba bersihnya dari 287 ini karena dalam ribuan dolar jadi saya belum hitung ya, nanti saya lihatkan. Pokoknya ada kenaikan dari 287.000 ke 390.000 ya, mungkin ini hitungannya kalau ribu berarti juta. 287 juta dolar menjadi 391 juta dolar, itu untuk INKP ya. Nanti kita konversi dulu. Kemudian CTRA, nah ini CTRA itu saham Ciputra Development atau di properti. CTRA ini pendapatannya tumbuh dari 4,2 triliun menjadi 6,6 triliun. Dan ini berimbas kepada kenaikan laba bersih dari 232 miliar menjadi 1 triliun. Jadi kenaikannya CTRA itu hampir dari Rp13 per lembar saham menjadi Rp55 per lembar saham. Berarti 4 kali lipat untuk CTRA. Jadi kalau misalnya dalam beberapa hari ada kenaikan di saham CTRA, boleh jadi itu merefleksikan apresiasi pasar terhadap kinerjanya yang laba bersihnya saja tumbuh 4 kali lipat, dan ini benar-benar dari operasional ya. Kemudian yang ingin dibahas adalah grupnya Mitra Adi Perkasa, MAPA, MAPB, kemudian MAPI ya, MAPA, MAPI, MAPB. Nah ini kebetulan tiga-tiganya saya lihat sekilas tadi, MAPI ya induknya, itu memang secara pendapatannya tumbuh. MAPI ya, secara pendapatan tumbuh dari 10 triliun ke 12, tapi ininya masih rugi ya, ruginya sekarang 114 miliar. Tahun kemarin memang 670 miliar. Kemudian anak usahanya MAPA ini juga sama, pendapatannya tumbuh dari 3,2 T menjadi 3,8, tapi bottom line-nya itu dari rugi 103 miliar menjadi 18 miliar mulai untung dari 110 miliar rugi menjadi 1,3 miliar untung. Jadi MAPA ada berbalik untung. Kemudian MAPB ini orang bilang katanya itu Starbucks ya. MAPB itu dari 1,4 triliun menjadi 1,65 triliun untuk penjualannya. Kemudian untuk masih mencatatkan rugi bersihnya sebesar 74 miliar dibandingkan tahun kemarin 148 miliar. Memang ruginya turun. Kemudian yang ingin dibahas itu adalah CSRA. Ini memang kurang liquid ya, tapi saya melihat tadi ada hal yang menarik CSRA ini. Pertama, pendapatannya tumbuh dari 450 miliar ke 650 miliar.
Kemudian laba kotornya dari 200 miliar ke 372 miliar. Kemudian laba bersihnya itu dari 64 miliar menjadi 178, atau secara laba bersih per sahamnya dari 31 rupiah per lembar menjadi 87 rupiah. Jadi ada hampir kenaikannya itu hampir 3 kali lipat gitu ya untuk CSRA, dan ini sahamnya bergerak di bidang kelapa sawit ya, kelapa sawit. Jadi itu beberapa emiten yang saya buka laporan keuangannya malam ini tanpa direncanakan, jadi istilahnya apa, random aja mana gitu ya tanggalnya, yang tahun ini yang minggu ini ada tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17. Kebetulan Era baru rilis tadi dan hasilnya seperti tadi. Nanti di sebelah kanan saya di YouTube lebih lengkap lagi, saya screenshotkan ya laporan-laporannya itu. Jadi buat bahan pembelajaran teman-teman untuk besok. Nah, kemudian saya akan coba jawab pertanyaan beberapa. Yang pertama adalah dari tadi ada yang nanya saham TRIS ya. Saham TRIS kita cek apakah sudah rilis laporan keuangannya. Ini mungkin memang nggak liquid ya sahamnya, nggak terkenal gitu. Oke, coba cek dulu ya TRIS. Ternyata belum ya, kalau TRIS belum rilis, jadi saya nggak bisa bahas. Kemudian ada lagi yang bertanya tentang apa tadi, saya lupa. Mana WMU ya, mungkin WMU sedang konsolidasi atau koreksi ya. Jadi kalau memang saya juga belum lihat chartnya berapa di WMU ini. Coba cek dulu ya sebentar. Tadi rame berita tentang direkturnya WMPP malah ya, tapi ya itu kan belum diklarifikasi ya. Kita cek WMU nya. WMUU tadi turun ya ke 176, jadi sudah nembus MA 30 di 183 ya. Jadi memang secara menengah sih sudah breakdown ya, sudah turun ternyata 176. Tapi nanti kalau mau serok katakanlah di supportnya berarti di sekitar berapa nih, 160-an nantinya, 167. Paling rendahnya di 105 berapa nih, 160 ya, 160 paling nanti kalau mau ke bawah terus gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, BHIT saya nggak bisa bahas karena bukan saham syariah ya. BHIT, oke, ada pertanyaan memang cari LK di mana ya, cari laporan keuangan. Nanti saya kasih linknya ya, jadi dari situs Bursa Efek Indonesia. Nanti teman-teman masuk di perusahaan tercatat, kemudian klik laporan keuangan dan tahunan. Nah, dari situ ada. Kemudian setelah masuk ke situ, teman-teman masukkan kode perusahaannya. Kemudian periodenya misalnya 2021, tahunnya periodenya triwulan 3. Nah, itu. Ini sudah ada sekitar berapa nih? 300-an lah yang rilis ya. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Fitra Perdana, Mang S Hardware atau ACES ya. S Hardware dibanding retail sejenis seperti MAPA atau MAPI bagaimana? Itu menurut saya sih beda ini ya, beda, meskipun sama-sama retail tapi beda produknya gitu. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan di kuartal ini, S Hardware, kemudian MAPI dan MAPA gitu ya. Kita cek S Hardware itu NPM-nya return on equity-nya lumayan bagus di 9%. Cuman PER-nya memang 53 kali ya, 53 kali. PBV-nya juga 4,6 kali. Meskipun di tahun ini pendapatannya turun 15% dan laba bersihnya pun turun 39% ya untuk S Hardware. Kemudian BRMS ya, apa udah rilis laporan keuangannya BRMS? Belum ya, kalau belum saya nggak bisa baca ya.
seperti itu. Oh ya, satu terakhir nih mungkin dari saya, Breeze ya. Coba cek Breeze nih. Breeze masih konsolidasi kayaknya ya, masih sideways. Jadi kalau di saya nih, dilihat dari chart saya, Breeze itu 2110 nih kayaknya akan menjadi resisten yang sangat kuat, karena itu MA30. Jadi kalau tembus MA 2110 kayaknya dia akan ke sini nih, 2300-an ya. Jadi 2110 itu penentuannya gitu. Kalau jebol 2110 kemungkinan ke 2300-an dulu. Kalau tembus 2300, nextnya mungkin lebih ke 2400-an atau 2420, nanti bisa ke sini 2000, bahkan ke 2800-an. Jadi teman-teman, untuk Breeze ini masih sideways dengan resisten di 2140 dan supportnya ada di 2060-an ya. 2060 itu sangat kuat ya. 2060 itu 2050-2060 itu area support, kemudian 2140 itu area resisten. Jadi kalau tembus 2140 itu akan, menurut saya ya, akan lebih kenceng naiknya gitu. KBLI, kalau KBLI saya melihat masih downtrend secara umum, kemudian dia harus nembus dulu ya, ini blok resistennya atau resisten kuatnya ada di 296. Kalau tembus 296 dan sekaligus 296 ini adalah MA30, maka kemungkinan naik ya, kemungkinan naik gitu ya KBLI. Kemudian apalagi nih, Tris ada apa ya? Tris itu nggak liquid, jadi kadang saya nggak liatin ya. Dan sahamnya, oh ini bukan Tris ya, Trisula International ya, udah naik gila-gilaan, kemudian sekarang sedang konsolidasi di atas ya. Kemudian apa lagi nih? Oke, terakhir ya dari saya. Jadi ada satu komentar di apa ya, di YouTube yang lain, tapi itu mungkin teman-teman saya atau di antara audiens juga ada yang menyebut saya di situ. Jadi saya adalah misalnya belajar sama Bang Amsi, kemudian katanya beliau udah keluar biaya sekian belas juta gitu. Kemudian belum ada yang membimbing dari awal sampai akhir, katanya seperti itu. Mungkin saya ingin menjelaskan juga di sini bahwa belajar saham itu memang tidak ada habisnya gitu ya, tidak ada habisnya, selalu ada yang baru dari setiap kesempatan. Jadi yang terpenting sih kalau bagi saya ya, kalau bagi saya belajar tentang saham itu bukan mencari yang paling benar, tidak ada holy grail ya, tidak ada rumus yang selalu benar, selalu tepat gitu. Karena kalau ada yang membagikan rumus yang selalu tepat kemudian dijual, ya kenapa dia tidak pakai sendiri kan, seperti itu ya. Jadi intinya sih mencari belajar saham itu bukan belajar yang mana yang paling benar, tapi mana yang paling cocok dengan karakter dan profil risiko kita. Boleh jadi teman-teman belajar fundamental, ternyata passionnya justru di teknikal. Boleh jadi teman-teman belajar teknikal tapi memang lebih suka juga di value investing gitu kan. Nah seperti itu. Boleh jadi teman-teman belajar teknikal fundamental, ternyata minatnya lebih ke scalping atau one day trading. Semuanya nggak ada yang benar dan salah, semuanya mana yang cocok dan yang tidak cocok dengan diri kita sendiri. Syariah Saham punya 3 founders dan tiga-tiganya memiliki tipikal yang berbeda. Saya lebih ke fundamental atau value atau ke growth investing, Kang Adi lebih ke teknikal dan lebih ke Fibonacci dan juga analisis transaksi, Kang Evan lebih ke money management, kemudian trend following. Tipikalnya beda bertiga itu gitu. Ada yang bottom fishing, ada yang trend following, ada yang kalau saya menggunakan fair value dan seterusnya. Tapi kita bisa berdiskusi dan saling menguatkan gitu. Kadang kita membeli saham itu satu saham yang sama dengan 3 alasan yang berbeda. Dan pada akhirnya kita menemukan kecocokan. Saya mendapatkan keuntungan dari situ, Kang Adi juga sama, Kang Evan juga sama. Jadi kalau kita ingin mencari katakanlah yang paling benar itu susah. Carilah yang paling cocok. Jadi yang paling cocok dan ambillah di setiap belajar itu ilmunya gitu. Contoh ya,
Kalau dengan saya belajar fundamental, baik di YouTube dengan berkas ya, belajar rasio keuangan saham, atau misalnya belajar juga di Bantal, belajar analisis fundamental. Sebenarnya kalau dipraktekkan satu ilmu saja, misalnya menggunakan value investing, menggunakan price to book value saja yang sederhana, teman-teman bisa dapat ISSP dari harga 200-an, dan kemarin sempat ke 500. Sebenarnya kan sudah untung. Cuman saya nggak tahu batas untungnya pingin berapa sih gitu. Kalau misalnya pingin 1000% ya saya pun nggak bisa jamin gitu. Kadang kita tadi ya, hati-hati kalau sudah serakah, sudah ingin lebih banyak dibanding orang lain. Kita tidak sedang bersaing dengan orang lain, tapi kita sedang berkompetisi dengan keserakahan kita sendiri. Jadi kalau teman-teman merasa ingin mencari guru yang tepat, yang membimbing dari awal sampai akhir dan cuan ratusan persen, saya yakin belum ada yang bisa mensuplai semua itu, karena belum tentu cocok juga buat teman-teman. Ada mungkin cocoknya di sini, tapi nggak cocoknya di sana. Yang paling penting adalah teman-teman memilih cara berdagang, cara berinvestasi saham syariah itu sesuai dengan profil risiko masing-masing, sesuai dengan keluasan waktu atau keleluasaan waktu yang dimiliki ya. Contoh kalau saya kan nggak bisa dipaksakan jadi one day trade atau misalnya jadi scalper, karena setiap hari saya punya pekerjaan yang rutin seperti itu. Dan kita tidak perlu menyalahkan orang yang one day trading juga. Sama halnya dengan yang one day trading, tidak harus misalnya, woi maaf sih mendingan kayak saya gitu. Jadi hindari kata mendingan ya, saya sering mengatakan itu. Mendingan seperti saya, emang kenapa nggak beli saham ini? Padahal saham ini bagus, ya bagus menurut Anda. Belum tentu bagus menurut saya, belum tentu, walaupun saya sepakat itu bagus, belum tentu saya juga beli. Kenapa? Karena uangnya memang nggak ada atau ada di saham lain. Jadi kadang keputusan kita itu tidak perlu mengajak orang lain. Seperti saya membahas saham-saham yang saya sebut barusan itu, saya nggak punya semuanya sahamnya. Kenapa? Karena saya suka menganalisis saja, saya suka ngobrolin apa yang saya baca saja gitu. Tadi yang saya bahas ya di sini nih, INKP, CTRA, CSRA, ERA, MAPB, MAPA, MAPI, saya nggak punya satu lembar pun sahamnya. Itulah kenapa saya tidak bisa, saya bukan pom-pomers gitu. Saya bukan beli dulu di bawah, kemudian besoknya dilempar di satu feed sosial media, atau di blast di email, atau di blast di YouTube channel, atau di blast di Telegram channel. Saya enggak gitu. Saya bahas saham karena saya suka. Dan saya buktikan kemarin di satu feed juga, saya bahas saham karena saya punya sahamnya. Saya punya saham 90% lebih dari total portofolio yang saya miliki di pasar modal. Jadi ketika saya membahas saham, berarti memang karena saya memang investor saham. Bukan membahas tentang saham itu, tapi saya membahas saham karena saya investor di saham. Dan tidak harus ketika saya membahas saham ABCD saya punya sahamnya. Karena yang saya berikan kepada teman-teman adalah edukasi, belajar. Maka di syariah saham kita tidak punya rekomendasi saham, tidak punya stock pick premium, tidak punya mang besok saham mana yang arah, enggak gitu. Semuanya belajar. Karena ada satu masa, akan ada suatu waktu ketika produk atau rekomendasi saham tersebut menjadi satu hal yang banyak korbannya dan teman-teman tidak nyaman dengan itu. Maka kalau kami di syariah saham lebih mengutamakan edukasinya, lebih mengutamakan. Jadi boleh jadi banyak orang yang suka ikan, langsung ikannya gitu. Tapi kalau kami menyediakan kailnya, ikannya silahkan cari masing-masing di kolam masing-masing. Karena belum tentu semua ikan itu semua orang mau ikan yang sama gitu. Boleh jadi ikan tapi bukan kode saham, nanti dikaitkan lagi ikan itu kode saham gitu kan. Pada bukannya, gak ada hubungannya gitu. Jadi intinya kita lebih mengutamakan memberikan toolsnya. Semua bisa mandiri menentukan mana saham secara fundamental seperti apa, secara teknikal bagaimana, money manajemennya seperti apa. Itu lebih berharga dan bisa digunakan sepanjang masa dibanding misalnya diberi sekarang besok nungguin saham apa yang akan direkomendasikan oleh si A gitu. Itu kan bagi saya sih capek gitu. Nah betul Alin, apakah ikan atau fish kan itu dua-duanya kode saham. Yang satu apa namanya ya, saya lupa, Cakrawala apa gitu ya, kemudian fish itu FKS Agro. Dua-duanya saham gak liquid ya teman-teman, dan kalau nggak salah ada satu ini fundamentalnya pun kurang menarik ya salah satunya. Jadi nanti silahkan dicek masing-masing, dipelajari lagi, karena belum tentu tadi ya,
apa yang kita bahas, saham yang kita bahas belum tentu cocok untuk semua orang. Jadi yang paling penting bukan sahamnya yang dibahas, tapi cara menganalisis sahamnya, atau apakah itu dari perusahaan, atau dari pergerakan harganya, atau dari cara masuknya, atau jumlah lot yang kita belinya. Oh ya, kemarin juga ada yang nanya, Bang, sekarang kok banyak tiba-tiba saham yang tiba-tiba naik gitu, padahal selama tidur gitu. Nah itu teman-teman juga harus hati-hati. Ya udah cukup lah kan, kita masa nggak kapok-kapok gitu. Ada saham yang 50 bangkit karena ada tanda kutip ya pom-pom dari beberapa orang, setelah di atas pada nyangkut terus minta lagi dinaikkan lagi, kan nggak bisa mungkin ya, udah habis tenaganya gitu. Ya kalau mau ikut ya ikut aja pakai teknikal atau pakai misalnya transaction analysis, kira-kira udah lepas belum yang di bawah, kan seperti itu. Tapi itu kan bagi saya nggak keburu waktunya. Saya lebih suka nyimpen kemudian diemin gitu. Kalau udah naik untung saya jual, saya pindahin ke saham yang sedang turun, atau saya beli saham yang baru yang kira-kira potensinya bagus gitu ya. Misalnya saya punya Sido muncul sejak 700-an nih. Ketika 900 kemarin saya jual tuh sebagian, saya jual sebagian. Saya masukin ke mana? Saya masukin ke bank BRIS misalnya. Ya, itu kan tabungan Sido, itu tabungan anak saya tuh. Jadi karena udah naik dari 700-an ke 900, berarti sekitar berapa tuh? Hampir 30% ya, nggak sampai setahun 30%, itu kan udah lumayan, bagi saya udah disyukuri gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman ada yang pingin ratusan persen ya silahkan. Kalau saya mah 10-20% aja udah disyukuri begitu. Kemudian saya jual hasilnya. Nah hasilnya itu kita cicilkan ke BRIS yang sedang konsolidasi atau sedang sideways. BRIS di 2000-an saya beli, 2070, 2080 saya beli lah. Nah dan nunggu breakout di 2110. Kalau misalnya breakout saya tambah lagi di situ misalnya. Ya seperti itu saja. Saya sesimpel itu. Kenapa? Karena saya nggak punya banyak waktu untuk scalping, untuk pandai trading. Yang saya punya waktu ya buat mungkin swing, atau mungkin bahkan juga nabung saham aja ya. Dan selama fundamentalnya oke ya saya cicil aja. Seperti itu. Semudah itu kalau saya gitu. Karena masih banyak urusan di luar saham yang harus saya lakukan. Jadi saham itu anggaplah sebagai tabungan yang bisa tumbuh gitu. Tabungan yang bisa tumbuh. Kemarin hari Senin saya butuh uang, saya tarik gitu. Jadi jangan sampai terus di saham gitu, tapi untungnya nggak pernah ditarik. Nah, kalau saya mah saham itu ATM gitu kan. Bedanya adalah kalau ATM di rekening itu mungkin uangnya nggak tumbuh, bahkan berkurang. Nah kalau ATM di saham itu bisa bertumbuh potensinya, dan pertumbuhannya itu kita bisa tarik gitu. ISSP saya beli 290, saya jual di 470, saya jual di 490. Kemudian ketika turun, sekarang masih ada sisa sedikit ya. Kalau misalnya jebol lagi 440, mungkin saya lepas dulu semua karena udah untung banyak gitu. Saya pindahin ke saham-saham yang lagi sideways. Kayak misalnya ya, kalau teman-teman mau sabar gitu, Budi, FVN itu kan ya santai aja gitu. Kan nggak diburu waktu gitu. Oke, ya mau sebentar jadi lama ya. Tadi ada yang nanya juga nih, M2 Ambition dari umur berapa? Saya belajar investasi umur 25 ya, ketika mau punya anak umur 25, jadi belum lama sih seperti itu. Oke, itu saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan di malam ini. Nanti saya paparkan sebagian penjelasannya di Praga di YouTube ya. Di YouTube lebih komprehensif ya, lebih ada Praganya gitu. Teman-teman bisa nonton lagi nanti di YouTube. Dan terima kasih atas perhatian di malam ini. Sampai jumpa insya Allah besok malam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.